segala macam atau dari masalah permasalahan. Cuma yang masyarakat luas tidak tahu bahwa saya atau khususnya Ricky itu tidak ada pansos di sini karena memang dari awal juga perintah kan mulai dari pihak sana. Nah kalau masalah Ricky mau menantang sana 2 minggu itu juga kan olahraga ya. Jadi kalau saya bilang saya nanti atau enggak gitu, jangan sampai 2 itu di jalan raya akhirnya gitu kan. Jadi nah alasan juga ya masuk di akal lah dan mungkin juga sudah dapat sahabat-sahabat ini juga udah tahu kenapa dan mengapa gitu. Seperti kayak salah satu diajak bicara juga bisa, dia nggak bisa, WhatsApp juga di blog. Jadi ya udah kalau dari itu ketemu di atas ring ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan cuma menantang orang-orang ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kemarin kan sempat nantang juga dari pihak mantan saya sebelumnya, terus saya sekarang kenapa nggak mau untuk kalau bisa berdua sama Ricky gitu. Ini mendukung ya? Kalau saya pribadi sih namanya olahraga mendukung aja sih. Seperti saya mendukung juga kemarin melawan anak saya juga kan, itu kan salah satu sportivitas kan gitu, olahraga juga ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalkan dari pihak yang sananya nggak mau ya berarti kenapa dan mengapa gitu, sedangkan sama orang lain mau kenapa sama Ricky nggak mau. Jadi buat saya sih sebenarnya balik lagi bukannya mendukung keributan atau apa enggak kok, ini kan bukan keributan kok. Keributan tuh kalau misalkan di luar gitu, kok ini kan di atas ring ya gitu. Jadi juga orang juga tahu nanti ada wasit, nanti bermain wasit profesional dan juga dilihat juga kayak gitu sih. Tapi pansus si Ricky oleh urusannya pansosnya di mana? Maksud saya pansosnya sekarang kalau misalkan dari sana bilang mengatakan bahwa udah selesai yang mulai kan dia gitu loh, yang dirugikan saya yang dikatain orang, saya yang dihina orang, saya yang dijelek-jelekin sama orang. Pada saya sebenarnya sama Ricky juga diam-diam aja, kita yang nggak pernah membongkar hubungan kita ke publis gitu loh. Kita dekat juga setelah saya bercerai, terus tiba-tiba muka kita berdua dipajang gitu. Jadi kalau dibilang pansos, yang pansos siapa kan dengan mengambil keuntungan seperti dengan keadaan yang ada. Dan juga kan beliau juga mendekati almarhum ibu saya dengan kondisi ibu saya makin menurun, terus beliau mendekatin bapak anak saya, deketin anak saya, dan sekarang juga deketin juga salah satu juga ada lagi orang yang beliau deketin. Terus mau siapa lagi nanti ke depannya gitu. Jadi kalau mau udah ya udah selesai. Kalau saya ngomong di media dibilang pansos, saya ngomong di media dibilang saya nggak punya program segala macam. Ya udahlah, kita sekarang benar-benar sama-sama gitu, udah selesai, nggak usah ada yang mengungkit saya dan juga nggak usah saling melaporkan, dan pihak mereka juga ada yang melaporkan segala macam. Saya juga bahkan saya sebenarnya nggak peduli, dunia saya juga dunia saya juga kok, nggak pernah yang namanya saya musik dia gitu khususnya. Terus kalau misalkan memang ya sekarang gini deh, udah jadi rahasia umum juga, publik juga bisa menilaikan istilahnya jejak digital juga kan nggak bisa dibohongi juga, track recordnya seperti apa. Saya sama mantan suami saya yang sebelumnya juga nggak pernah ada masalah, kenapa di bagian ini saya bermasalah. Dan juga kan dia bukan sama saya aja, banyak juga masalah dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalkan mau dibilang selesai. Nah sekarang sebelum selesai ini kan Ricky juga minta dia untuk ketemu di atas ring. Ya udah, kalau misalkan memang tidak ada masalah, ketemu aja. Kalau misalkan menolak berarti kan ada apa-apa gitu loh. Gitu. Jangan kalau misalkan memang dia seperti yang dibilang katanya menggembar-gemborkan dengan dia tuh siapa, dengan kekuatan apa segala macam kayak gitu-gitu, ya berani dong harusnya nemuin, atau paling enggak ngomong dengan bijak bahwa jangan selalu membuat nama mengatasnamakan Tuhan dan agama ya gitu. Jadi ya memang harus sebagai laki-laki man to man ya udah berhadapan gitu, jangan cuma yang ngomong di belakang off cam ngejelekin saya atau segala macam kayak gitu, dan juga bilang segala macam gini tentang diri saya juga denger kok gitu, bukan berarti saya nggak tahu, tapi kan selama ini saya diamnya, tapi bukan berarti saya juga punya perasaan, saya juga perempuan di sini, dan juga ada juga omongan yang melecehkan saya secara langsung, kata dia bilang ya saudara maaf ya si persusuan, kan saya sebagai perempuan juga merasa dilecehkan lah kayak gitu loh. Jadi ibaratnya apa ya, nggak wajar lah seharusnya laki-laki bicara seperti itu. Saya juga kan di sini juga punya anak juga, beliau nggak suka anaknya disenggol. Nah saya tuh padahal saya juga nggak pernah mengatakan apa yang beliau katakan tentang anaknya, nggak pernah saya melakukan seperti itu.
sekarang ini udah bawa banyak pihak, saya juga kan punya masa depan juga, saya juga punya karir juga, walaupun mungkin dia bilang apa sih Kalina karirnya kayak gitu, cuma saya nyari uang halal, saya bukan mencari uang dengan cara kesana sini yang namanya ya gitulah, seperti yang kalian tahu juga. Dan saya di sini bukan menggiring opini masyarakat juga kan bisa nilai masyarakat Indonesia itu kan bukan masyarakat yang bodoh gitu. Kita semua bisa berpikir gitu, mungkin saya yang bodoh. Tapi Kalina, apakah kalau sudah di ring nanti merasa bahwa masalah itu yang sekarang ini sudah selesai dengan sebenarnya ring gini ini? ya, kalau saya merasa masalah sebenarnya udah selesai dari jauh-jauh hari, tapi kan ya apa ya, mungkin gini, sebagai laki-laki juga Ricky juga punya keinginan untuk bicara ya itu sama pihak sana, tapi tidak digubris gitu, cuma nggak digubris, cuma keluar di sana ngomong begini, keluar di sini ngomong begini gitu, dihubungin baik-baik, nggak ada balasan bahkan belum, tapi kalau ngomong di sana ngomongnya begini, jadi ya udah sekalian aja ketemu gitu. Aku juga kan belum ngobrol lagi sama Ricky sebenarnya tuh niatnya bagaimana, kan kalian juga tadi udah pasti juga udah dengar alasan dari Ricky langsung kan, jadi kalau itu langsung aja udah ngomong sama dia gitu. Kalau saya pribadi sih ibaratnya sebagai wanita, sebagai orang yang terdekat sama Ricky gitu, jadi ya saya mensupport apapun yang dilakukan selama itu bukan menuju ranah hukum ya. Kalau ini kan pertandingan, ini kan namanya juga sport ya, olahraga, kenapa enggak? Toh anak dan saya juga kemarin juga olahraga juga, dan juga dia kan mendapatkan keuntungan. Tapi kan ini di belakangnya ada histori, makanya jadinya ribut. Artinya historinya karena sama-sama nggak terima. Emosional, khawatir nggak sih nanti akan jadi yang ini gitu? Namanya waktu pas nantangin kemarin bukan nggak ada niat dan tujuan gitu. Udahlah, kita juga sama-sama tahu lah gitu. Apa sih ada niat dan tujuannya itu. Jadi ya kalau misalkan tujuannya di sini ya apa ya? Tujuannya kalau dibilang kata pengen dendam apa segala macam, enggak lah, bukan dendam kayak gitu, enggak ada yang ada dendam. Tuh, kalau misalkan mungkin dari pihak dia yang dendam sama saya, yang akhirnya menjatuhkan saya, mencari mengorek semuanya gitu, teman-teman saya, orang terdekat saya, almarhum ibu saya, sekarang siapa lagi kayak gitu. Kalau mau selesai udah selesai. Kakak nggak ada rencana, kan tadi sempat Kak Lina bilang dapat pelecehan lewat perkataan melalui podcast atau YouTube gitu ya Kak, dari pihak Vicky. Mengkasuskan mungkin ada rencana kah seperti itu? Nggak terpikir yang namanya pengen mengkasuskan apa-apa, cuma saya pengen ada, kalau misalkan emang salah yang aku lah salah, bilanglah minta maaf. Seperti saya kalau misalkan saya tuh menyakiti pihak mereka, keluarga mereka, saya minta maaf. Cuma tolong di sini yang memulai itu siapa gitu. Kalau saya ada bagian yang menyinggung, dari kemarin juga saya bilang kalau ada kata-kata saya menyinggung mereka, saya minta maaf. Tapi kalau saya bilang tidak, saya tidak bilang tidak. Kalau saya bilang iya, saya bilang iya. Kalau saya melakukan sesuatu, pasti kalau saya salah, saya akan mengaku saya salah. Saya nggak akan takut untuk bilang saya salah. Tapi kalau misalkan saya tidak salah dan saya disalahkan dan disebutkan terus menerus, ya ibarat tikus juga kalau dipojokin lama-lama juga menggigit kan gitu. Dan saya bukan berarti saya dendam, saya mau ngasih tahu juga bahwa ini loh yang benar, ini loh yang salah gitu. Bukan berarti saya pengen dibenarkan terus-menerus, enggak. Saya juga bukan manusia yang sempurna, saya juga bukan perempuan yang suci kok. Saya tidak pernah merasa diri saya itu wanita dan manusia yang lebih baik dari mereka, enggak. Itu saya punya kesalahan banyak banget. Tapi di sini saya pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan saya pengen hidup normal-normal aja lah gitu. Udah, kalau mau dibilang saya pansos, saya juga perempuan gak bener, saya begini, saya nggak nyusahin kalian semua, saya nggak minta makan dari kalian mau ngatain saya segala macam, terserah. Saya masuk seneng gonta-ganti laki-laki apa segala macam, kalian tidak tahu, kalian tidak pernah menggunakan sepatu saya 1 jam aja sekali menggunakan sepatu saya, mungkin kalian nggak sanggup ibaratnya, ya kan? Jadi janganlah gini, setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan, setiap manusia punya masalah pribadi masing-masing. Jadi jangan seakan menghakimi saya, menjudge saya bahwa seperti kalian tuh seakan-akan kalian Tuhan atau orang yang mengenal saya, sangat mengenal diri saya. Orang yang terdekat saya pun belum tentu mengenal diri saya, apalagi kalian yang cuma melihat saya di TV, berarti kayak gitu. Cuma perkara kalian tahu, oh yang dari sana ngomong begini tentang saya, yang siapa si A, si B, si C ngomong tentang saya,
kehidupan kita itu kita yang menjalani, kehidupan kita apapun segala macam yang tahu itu kita gitu. Dan kalian semua tidak tahu histori dari semuanya di belakang semua itu seperti apa. Jadi ya kalau saya punya kesalahan, sekali lagi saya punya kesalahan dari pihak manapun yang pernah merasa sakit karena ulah saya minta maaf. Apalagi di bulan suci ini kita ya penuh maaf lah gitu, kita saling memaafkan. Bentar lagi udah lebaran gitu. Kak Kalina menyikapi akhirnya dari setiap permasalahan yang sudah dikenalkan sama Ricky, menyikapi semua permasalahannya akhirnya lu dikenalkan dengan sosok Ricky yang bisa dibilang beda umurnya jauh nih, lu melihatnya seperti apa sih menanggapi itu? Usia itu kan cuma kita aja, orang-orang kita aja yang manusia aja yang bilang alah usia nih begini perbedaan jauh. Cuma kalau misalnya pola pikir kan bukan berarti kedewasaan manusia itu tidak lagi dipatokan dari usia gitu, tidak dipatokan dari umur gitu. Ada juga orang yang usianya di bawah kita jauh, di bawah saya jauh, tapi ternyata jauh lebih dewasa dibandingkan saya. Begitu juga orang yang lebih dewasa ternyata pola pikirnya kanak-kanakan. Jadi saya dipertemukan sama Ricky yang jauh lebih di bawah saya usianya, bukan berarti dia tuh kanak-kanakan, usia juga lebih cali dibandingkan saya. Ada kok masukan-masukan beliau yang menurut saya juga apa sih, kalau gue ngomong seperti sekarang seakan-akan kayaknya tuh aku Kalina bela Ricky lah karena sekarang lagi sama Ricky, bucin sama Ricky, semua juga sama siapapun pasangan saya, bukan hanya Ricky. Walaupun lebih tua daripada saya pun pasti akan dibilang saya tuh apa namanya sih, kebucinan gitu. Sama siapapun Kalina berpasangan pasti akan dibilang bucin gitu, karena yang nggak suka sama saya pun akan tetap nggak suka, yang benci akan tetap membenci, bahkan bisa lebih benci, yang tadinya suka bisa jadi benci. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting saya tuh tidak pernah punya niat jahat dan mau nyakitin orang tuh nggak ke situ. Jadi mau bilang katanya tuh Ricky itu begini, Ricky itu begitu, segala macam terserah. Yang tahu kan saya juga, itu bukan orang lain. Tapi sudah benar-benar serius ya kalian berdua. Ini ya, setiap melakukan hubungan saya sama seseorang pasti saya serius, mau serius seperti apa biar Tuhan lah yang ngatur nanti ke depan seperti apa. Saya juga kemarin juga pengennya jadi pernikahan saya menjadi yang terakhir, tapi ternyata enggak gitu kan. Kan niat saya sebenarnya kalau misalkan menikah ataupun berhubungan, saya ingin kayak mengabdikan hidup saya sama pasangan saya. Tapi kalau misalnya ternyata pasangan saya juga tidak bisa punya visi dan misi yang sejalan sama saya, buat apa saya lanjutin juga gitu. Yang ada capek di diri saya sendiri kan gitu. Dan orang itu kan hanya melihat dari kulitnya aja, kalau kalian tuh senang begini, kalian senang begitu, gak apa-apa. Saya hujatan buat saya tuh udah bukan 1, 2, 3, 4 orang gitu, ratusan mungkin ribuan orang yang udah ngatain saya dari itu. Buat saya ya udahlah, mau diapain lagi gitu. Tapi mereka tidak kenal saya, coba deh mereka jadi saya. Bahkan yang hujat tuh kadang-kadang ada juga laki-laki. Saya suka berpikir gitu, ini laki-laki siang tengah hari bolong gitu, kok bisa gitu jempolnya berkutak-katik itu laki tuh banci gitu. Punya kerjaan nggak sih? Gitu deh.